Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi untuk datang menyembah Tuhan, untuk bersama-sama lagi menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati sepanjang umur hidup kita. Kita bersyukur buat satu hari lagi kesempatan hidup yang Tuhan beri. Dan biarlah di sepanjang hari ini hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Hidup kita menjadi penyembahan yang berbau harum, yang menyukakan hati Tuhan. Sebab kita hidup semua hanya karena kemurahan dan hanya karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, terima kasih buat penyertaanmu, terima kasih buat apa yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau berikan yang terbaik bagi kami, Engkau berikan segala-galanya bagi kami. Sungguh hati kami bersyukur, hati kami melimpah dengan pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Waktu kami datang menghampiri tahta kasih karunia, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena
sebab kebaikan-Mu tak pernah habis. Terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kebaikan-Mu bagi kami, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Kau sertai kami, Kau jagai kami, Kau lindungi kami Tuhan, sehingga kami aman sampai hari ini. Kami tenang sebab ada Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur. Baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, Kau selamanya baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Nama-Mu, Yesus.
ajaib, 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 ajaib Kau Tuhan. Sebab Engkau yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama, baik kasih maupun kuasa-Mu Tuhan. Dan Engkau tetap sanggup menolong kami. Sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 Dia
katakan Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup ya melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ini yang kami percaya. Kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Sebab Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Baik kasih maupun kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau tetap sama. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap menolong kami di dalam segala masalah kami. Engkau memulihkan keadaan kami menjadi baik. Bapa, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Dan kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Allah yang setia, Allah Immanuel, Allah yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Bapak, pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Nah, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kembali kita akan merenungkan dan meneliti firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-18. Kita akan baca sama-sama dalam perikop ini yang berjudul Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan.
Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini menjadi kilas balik bagi kita manusia ya. Yang pada awalnya tujuan kita diciptakan oleh manusia. Sebagai manusia, kita diciptakan adalah sebagai manusia yang mulia. Di dalam ayat yang ke-6 berkata, di situ ada tanda bintang, artinya bahwa ayat ini dikutip dari Mazmur pasal 8, di mana Mazmur pasal 8 itu adalah yang ditulis oleh Daud. Daud berkata bahwa, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur itu selanjutnya, ayat yang pendek, hanya 6 atau 8 ayat, di situ dikatakan bahwa ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, menjadi manusia yang mulia karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kita tujuan awal Allah menciptakan manusia itu adalah manusia adalah manusia yang mulia dengan tujuan untuk berkuasa ataupun menaklukkan bumi. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa dan dia menjadi manusia yang berdosa, kecenderungan hati manusia untuk berbuat jahat karena dosa dan juga membuat manusia itu lebih ego, lebih mementingkan ego, lebih memikirkan dirinya sendiri, dan dia lebih cenderung mudah stres. Jadi apa yang menjadi tujuan awal Allah bahwa manusia diciptakan itu mulia dan dia dapat menaklukkan bumi itu, ayat ini berkata bahwa itu tidak terjadi kepada kita, bahwa kita tidak bisa menaklukkan bumi karena kita menjadi manusia berdosa. Dan di dalam perikop ini juga kilas balik bagaimana ketika Allah, bahkan Yesus sendiri turun ke dunia untuk memulihkan kita manusia yang berdosa itu menjadi manusia benar dan kembali menjadi manusia mulia. Di sini katakan bahwa, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, ketika saya baca di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, nyanya di sini yang di ayat 7 itu adalah dengan huruf kecil. Sedangkan di bawah kakinya di situ huruf besar. Saya berpikir begini, apa yang dimaksud ini Tuhan? Tapi ketika saya baca terjemahan yang lain, seperti yang saya katakan tadi, yang kecil di ayat 7 itu adalah berbicara tentang kita manusia. Manusia yang kita tidak dapat, di situ nanti di selanjutnya ada dikatakan bahwa kita tidak bisa menaklukkan bumi ini karena kita adalah manusia yang berdosa itu tadi. Nah, yang di ayat 8 berkata di bawah kakinya. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya dan itu memakai huruf besar.
Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Nah, nya di sini adalah nya huruf besar. Tentunya itu bukan manusia ciptaan. Ketika saya baca di terjemahan yang lain, ternyata nya itu huruf besar adalah itu berbicara tentang Yesus. Ketika Yesus turun ke dunia, ia 100% menjadi manusia. Dan pada saat ayat ini berkata bahwa segala sesuatu itu, tetapi sekarang belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Nah, kapan Yesus menaklukkan segala sesuatu itu? Di ayat selanjutnya, seperti yang sudah kita baca, ketika Yesus turun ke dunia, bahkan dalam perikop yang kita baca, sedangkan 2 hari yang lalu, kita juga sudah sama-sama meneliti firman Tuhan ini, bahwa Yesus itu jauh melebihi mulia daripada malaikat-malaikat. Dan saat ini ketika kita baca, perikop ini berkata, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Nah, kapan Yesus menjadi lebih rendah daripada malaikat-malaikat? Yaitu ketika Yesus turun ke dunia dan dia mau mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, saat itulah kalau mau dibilang posisi Yesus lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Padahal sebagai makhluk ciptaan, kalau kita manusia, malaikat itu manusia roh. Kalau bangsa Yahudi menganggap malaikat adalah manusia roh yang mempunyai tingkatan lebih tinggi 1 tingkat daripada manusia. Tapi kita sendiri tahu bahwa kita ketika diciptakan adalah makhluk yang paling mulia. Karena Allah menjadikan kita segambar dan serupa dengannya. Sedangkan malaikat tidak segambar dan serupa. Dan tujuan yang mulia tadi yang seperti waktu kita diciptakan, bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan untuk menaklukkan bumi. Tapi malaikat itu hanya sebagai makhluk penyampai pesan. Kita tahu malaikat Gabriel yang menyampaikan pesan. Pesan itu pun pesan untuk misi keselamatan yang akan dilakukan Yesus. Jadi kita tidak hanya membandingkan sedikit bahwa di posisi Yesus, betapa Yesus mau melakukan dan betapa dia sangat mengasihi kita manusia untuk mengembalikan posisi kita manusia berdosa menjadi manusia benar dan menjadi manusia mulia. Nah, poin pertama yang saya dapatkan, betapa kita ini ketika diciptakan punya tujuan yang sangat mulia. Kita diciptakan untuk menaklukkan bumi ini. Bukan kita yang dikuasai bumi ini, tetapi tujuan awal ketika kita diciptakan, Tuhan mau kita yang menaklukkan bumi. Bukan kita yang justru dikuasai dengan keadaan sekitar, keadaan bumi, keadaan hidup kita, sehingga kita bahkan untuk menguasai diri sendiri aja kita tidak mampu. Nah, itu bukan tujuan awal kita diciptakan. Dan poin yang kedua yang saya dapatkan, ketika Yesus turun menjadi manusia dan dia mau mati, dia terhina, bahkan apapun dia mau lakukan, karena di poin-poin yang di bawah yang tadi kita sudah baca, bahwa apa yang manusia alami, Yesus juga mau alami. Yesus menjadi 100% manusia, yang membedakan adalah Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, sedangkan kita adalah manusia yang berdosa. Nah, ini untuk membuktikan bahwa menentukan kita kembali bahwa sungguh Yesus sangat mengasihi kita. Apapun dia lakukan. Bahkan dia mau merasakan apapun yang kita rasakan di dunia ini. Jadi untuk setiap kita boleh mengingatkan kita kembali bahwa Allah yang kita sembah
itu Allah yang sungguh sangat mengasihi kita. Dan kasihnya itu sungguh sangat sempurna. Dia mau mati di kayu salib, lewat pengorbanan, lewat penebusannya dengan misi penyelamatan, dan juga misi pendamaian, supaya kita mempunyai hubungan, memulihkan kembali hubungan kita yang rusak, komunikasi kita yang rusak dengan Bapa, dan dia mau supaya hubungan itu boleh dipulihkan kembali. Dan poin yang ketiga yang saya dapatkan adalah ketika Yesus melakukan misi pendamaian itu dan dia memulihkan keadaan kita manusia menjadi manusia mulia kembali, manusia benar kembali, bahkan kita menjadi anak Allah. Itu berarti seperti di bawah dikatakan Yesus juga menjadi saudara kita, gitu. Menjadi sejajar dengan kita, mau menjadi saudara, menjadi hubungan yang sangat dekat gitu. Jadi jangan kita berpikir lagi bahwa kita adalah manusia yang berdosa, bahwa kita manusia yang tidak layak. Seringkali kita selalu berdoa, layakkan aku Tuhan. Tuhan berkata bahwa ketika kita sudah percaya Yesus, Yesus sudah melayakkan kita melalui darahnya. Jadi kita ini sungguh sangat layak di hadapan Tuhan. Bukan karena kita pribadi, tetapi karena darah Yesus sendiri yang dilihat. Darah itu yang menutup bungkus kita, sehingga kita manusia yang layak dan sangat layak. Bahkan diposisikan yang sejajar dengan Yesus sebagai saudaranya, sebagai anak Allah juga. Gitu. Dan poin yang terakhir yang saya dapatkan adalah ketika apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita manusia, bagaimana dengan respon kita? Kalau kemarin Ibu Simon kita sudah mengupas dan meneliti tentang bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kita tidak boleh hidup dengan sembrono. Kita tidak boleh hidup suka-sukanya kita. Karena kita tahu bahwa ketika karya penebusan yang bukan karena perbuatan kita, semua oleh karena kasih karunia itu, bahkan hidup kekal yang sudah Tuhan janjikan, kita boleh menjadi manusia yang mulia kembali. Tentunya kita tidak bermain-main dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kemarin Ibu Simon katakan kita harus hidup teliti, memperhatikan hidup kita. Kita tidak berpikir untuk kesenangan kita pribadi. Kita harus kembali kepada tujuan awal ketika Tuhan misi kedatangannya ke dunia ini, Yesus datang, bahwa dia rindu untuk kita menyelamatkan, bahwa dia menyelamatkan semua manusia. Dan itu juga menjadi tugas bagian kita untuk melakukan amanat agung Tuhan. Nah, ketika kita manusia ini masih di bumi, tentu banyak hal yang harus kita hadapi. Seperti penderitaan, tetapi kita tidak akan pernah bisa mengalami seperti yang Yesus alami. Pada poin yang terakhir di ayat yang ke-18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, ketika Yesus mengalami penderitaan dan pencobaan waktu dia menjadi manusia di bumi, dia tentu sangat mengerti dengan segala apa yang kita alami. Dia sangat mengerti apa yang kita alami. Percayalah, apapun itu, Tuhan sangat mengerti. Jadi, hanya dialah satu-satunya tempat kita boleh mengadu, kita boleh curhat. Dia sangat mengerti apapun yang kita alami. Nah, itulah Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah manusia mulia, bukan lagi manusia berdosa. Jadi kecenderungan hati kita tentunya tidak lagi untuk berbuat dosa, tapi bagaimana kita boleh menaklukkan bumi ini, kita menguasai bumi ini bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Yesus. Yang kita adalah juga anak Allah, kita adalah saudara Tuhan. Dan juga ketika kita menghadapi apapun,
Percayalah bahwa Yesus sudah pernah mengalami itu semua dan dia sangat mengerti. Dia sangat peduli apapun yang kita alami. Tuhan Yesus. Oke, terima kasih istriku. Nah, jadi dari renungan firman Tuhan ini ada hal penting yang harus terus kita ingat. Nah, siapa kita? Nah, tentu kalau saya mau urutkan dari awal, kan Tuhan itu maha mulia, dan dia menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia, dan kita menikmati kemuliaannya, sehingga kita menjadi makhluk yang mulia, dengan tujuan untuk menguasai bumi, menguasai keadaan. Nah, kemudian baru di bawah manusia yang mulia ini, ada malaikat, yang makhluk roh, yang hanya sebatas pembawa pesan. Jadi ketika manusia diciptakan pada awalnya, dia lebih tinggi dari malaikat posisinya. Nah, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia lebih rendah dari malaikat karena telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Allah yang maha mulia, Tuhan yang maha mulia itu 2000 tahun yang lalu mau turun ke dalam dunia menjadi manusia sama, dan Yesus memikul semua dosa manusia, sehingga dia digambarkan juga menjadi lebih rendah dari malaikat seketika saja, yaitu ketika Yesus harus memikul dosa seluruh umat manusia, terus dia mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit, dan kemudian dia naik lagi dalam kemahamuliaannya. Dan kemudian setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus dikembalikan lagi kepada posisi yang semula. Tadi yang firman Tuhan katakan, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu memulihkan keadaan kita menjadi makhluk yang mulia, yang memenuhi tujuan semula, yaitu berkuasa. Artinya seperti apa yang istri saya tadi katakan, jangan sampai kita dikuasai oleh keadaan. Kita yang harus menguasai keadaan, karena keadaan kita sudah dipulihkan. Posisi kita sekarang sudah ada di atas malaikat lagi. Kita menjadi makhluk yang mulia. Bahkan kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kita bersyukur buat status yang Tuhan berikan dalam hidup kita, buat status yang dipulihkan sebagai makhluk yang mulia, yang berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pernah sia-siakan hidup kita, karena Yesus seketika menjadi lebih rendah dari malaikat itu untuk memulihkan keadaan kita. Jadi jangan dikuasai keadaan hidupmu, jangan diatur oleh keadaan hidupmu, sehingga hidupmu stres, kehilangan damai sejahtera karena apa yang sedang terjadi. Karena kita ini makhluk yang mulia. Kita punya kuasa yang Tuhan berikan untuk hidup kita ini mengendalikan apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang terjadi di sekitar kita, bahkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagian 4 yang dari istri tadi saya katakan, kita bersyukur bahwa Yesus waktu dia jadi manusia, dia bisa merasakan semua yang dirasakan oleh manusia. Dan dia mengerti, dan dia mengalami semua yang dialami manusia, penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya penderitaan kita belum sampai seperti penderitaan Yesus, Bapak Ibu. Sehingga ayat itu menjamin karena dia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi apapun masalahmu hari ini, pencobaan apapun yang engkau alami, bahkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:13 beberapa hari yang lalu Heki sharing di komsel kami, pencobaan-pencobaan itu nggak melebihi kekuatan kita, nggak melebihi. Jadi ketika engkau punya masalah, engkau punya pencobaan, jangan merasa engkau nggak berdaya. Enggak. Kita punya Tuhan yang pernah mengalami pencobaan yang lebih berat dari yang pernah kita alami, dan dia menang. Dan kemudian kemenangannya itu diberikan kepada kita. Sehingga kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan, engkau harus berkuasa dan mengendalikan keadaan. Karena di dalam Yesus kita sudah dipulihkan di posisi semula.
itu lebih tinggi dari malaikat. Nah, jadi kita bersyukur pagi hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami kuasa pemulihan oleh karya salib. Nah, itu saja yang ingin saya tambahkan. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan, silakan. Nanti kita berdoa, karena saya lihat ada 3 keluarga yang sedang dalam perjalanan, baik Pak Siregar, Ibu Mirianti, ada Pak Ramli dan Ibu Ramli yang pakai nama Fraya. Itu sedang perjalanan dari Jambi ke Bungo. Ada Willy juga sedang dalam perjalanan dari Jambi ke Palembang, sudah melewati Sungai Lilin. Nah, nanti juga kita doakan supaya Tuhan juga sertai perjalanan mereka. Oke, kalau tidak ada yang menambahkan, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ibu Ros. Ya. Mari kita masuk dalam doa. Dan terima kasih kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan untuk bisa bangun, untuk bisa koromdeo Tuhan bersama. Dan bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Pagi ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk Tuhan. Kami mau berdoa untuk Eva, istrinya Johan Tuhan yang masih mengalami radang usus. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memulihkan, beliau Yesus yang menyembuhkan. Biarlah Tuhan, Eva boleh mengalami pemulihan Tuhan, semakin hari boleh semakin baik. Semua infeksi mati dalam nama Yesus kami perintahkan. Biarlah dia boleh pulih dengan sempurna di dalam nama Yesus. Juga untuk Riko, anak Lita, kami berdoa biarlah bengkak di kepalanya dalam nama Yesus kami perintahkan jadi normal kembali dan yang pulihkan. Juga untuk Joni yang kemo di Jakarta Tuhan, dan sempurnakan pegang kendali atas hidupnya. Biarlah melalui setiap sakit penyakit Tuhan dia boleh mengenal Engkau, boleh mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mengadakan perjalanan Tuhan, untuk baik untuk Ibu Merianti, baik untuk Ibu Merianti dan keluarga, Pak Ramli dan keluarga, maupun Willy dan keluarga. Kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka mengadakan perjalanan, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus mereka Tuhan. Sertai mereka Tuhan hingga tiba di tempat tujuan dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Biarlah dalam perjalanan ini juga Tuhan, mereka boleh melihat tangan Tuhan menyertai dan karya Tuhan ada di sekeliling mereka, mengagumi dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berjalan dan dimanapun mereka melangkah Tuhan, mereka memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta ini. Kalau kami melihat Tuhan ada bencana, biarlah Tuhan melalui bencana ini Tuhan semakin banyak orang diingatkan kembali untuk mencari Tuhan, untuk bertobat dari segala tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Juga Tuhan, Kau ketuk setiap hati para relawan-Mu, para donatur untuk membantu menolong setiap saudara kami Tuhan, saudara setanah air Tuhan, untuk pulih Tuhan dari keadaan baik ekonomi Tuhan, baik juga kesehatan mereka Tuhan, biar ada tangan-tangan yang menolong, dokter-dokter yang menolong juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, berkati juga pemerintahan kami dalam mengambil keputusan, dalam melakukan apapun yang terbaik Tuhan. Mengambil keputusan yang terbaik untuk setiap masalah yang ada. Tuhan beri hikmat kepada Pak Jokowi dan setiap jajarannya. Tuhan berikan kemampuan menimbang, mengambil keputusan, hikmat dalam hal apapun, sehingga keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia, tanah Indonesia, berkati setiap pertanian yang ada, hasil alam yang ada, berkati juga setiap penduduknya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
tengah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Pijen, silakan tutup dalam doa, Ibu. Kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini Tuhan, buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Bapa. Nah, kami adalah manusia yang mulia, kami sanggup menaklukkan ini Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya kami bersama-sama dengan Engkau, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Kami menyerahkan Tuhan pagi hari yang baru ini Bapa ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, pasukan malaikat-Mu yang terus berkawal memegang menyertai kami kemanapun kami pergi dan melangkah Bapa dalam segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan, kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.